Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat sehat maupun nikmat iman. Dan saya langsung saja kepada intinya. Saya duduk di sini akan membawakan sedikit kisah, yaitu tentang Fathul Makkah. Fathul Makkah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah oleh umat muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Masehi, itu 8 Hijrah. Secara singkat, kisah ini diawali dengan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Akibatnya Nabi Muhammad SAW berserta 10.000 pasukan muslim bergerak menuju Makkah. Uniknya, penaklukan ini berlangsung secara damai dan tanpa pertumpahan darah yang signifikan. Nabi Muhammad SAW memberikan amnesti umum kepada penduduk Mekah, termasuk kepada mereka yang sebelumnya memusuhi Islam. Setelah penaklukan, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan dan Mekah kembali menjadi pusat ibadah umat muslim. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam, menandai kemenangan besar bagi umat muslim yang semakin menyebar luas agama Islam di seluruh Jazirah Arab. Keberadaan Rasulullah di Mekah. Rasulullah SAW berada di Mekah selama 19 hari. Selama itu beliau memperoleh simbol-simbol Islam dan menyampaikan petunjuk kepada orang-orang. Selama itu pula beliau memerintahkan Abu Sa'id Al-Khuzai untuk memperbarui beberapa bagian di tanah suci. Beliau juga mengirim beberapa kelompok untuk berdakwah kepada Islam serta merobohkan sumber berhala di sekitar Mekah. Ada yang berseru di Mekah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka tidak boleh membiarkan ada berhala di dalam rumahnya. Dia harus merobohkannya diri sendiri. Pengiriman beberapa satuan perang dan utusan. Setelah suasana menjadi tenang, beliau mengirim beberapa satuan perang dan utusan, diantaranya 1. Pengiriman Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza di Naklah. Tempatnya 5 hari sebelum akhir Ramadan. Berhala ini milik orang-orang Quraisy dan semua Bani Kinanah dan termasuk berhala mereka yang paling besar. Penjaga berhala ini adalah Bani Syaiban. Khalid pergi ke sana bersama 30 orang penunggang kuda. Setibanya di sana, Khalid pun merobohkannya. Setelah Khalid kembali, Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau melihat sesuatu? Khalid menjawab, tidak. Beliau kembali bersabda, kalau begitu engkau belum benar-benar merobohkannya. Kembalilah ke sana lagi dan robohkanlah. Dengan hati bergejolak, Khalid pergi lagi sambil menghunus pedangnya. Di sana ada seseorang wanita berkulit hitam yang keluar di hadapannya dalam keadaan telanjang dan mengurai rambutnya. Orang-orang berteriak karena ulah wanita itu. Khalid menebas pedangnya ke tubuh wanita itu dan memotongnya menjadi 2 bagian. Setelah itu Khalid kembali dan memberitahukan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, bagus, itulah Uzza. Dahulu aku pernah merasa putus asa bila Uzza akan disembah selama-lamanya di negeri kalian ini. Pada bulan itu Amr bin Al-Aus juga diutus untuk menghancurkan Suwa, berhala milik Uzail, di Ruhat, sejauh 3 mil dari Mekah. Setiba di sana penjaganya bertanya, apa maumu? Amr menjawab, aku disuruh Rasulullah SAW untuk menghancurkan Suwa. Engkau tidak akan sanggup, kata peniaga. Mengapa? Engkau akan dihalangi. Amr berkata, hingga detik ini engkau berada pada kebatilan, celakalah engkau. Apakah berhala itu mendengar dan melihat? Kemudian dia berdekat ke arah Suwa, lalu menghancurkannya, dan dia juga memerintahkan rekan-rekannya untuk menghancurkan tempat penyimpanan barang, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa di sana. Amr pun bertanya kepada penjaganya, bagaimana menurut pendapatmu? Kalau begitu aku pasrah kepada Allah, kata penjaganya. Pada bulan yang sama, beliau mengutus Sa'ad bin Zaid al-Ashhali bersama 20 orang untuk mendatangi Manat yang terletak di Al-Musyallah di daerah Qudaid. Manat ini adalah berhala yang dulunya milik Aus, Khazraj, Ghassan, dan lainnya. Setibanya di sana, penjaga Manat bertanya, apa maumu? Menghancurkan Manat, jawab Sa'ad. Penjaga itu berkata, terserah apa maumu.
Saat mendekati Manat, tiba-tiba muncul seorang wanita berkulit hitam yang telanjang sambil mengurangkan rambutnya. Mendoakan kecelakaan sambil menepuk-nepuk dadanya. Penjaga berkata kepada wanita itu, Manat sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap dirimu. Saat menghampiri wanita itu dan membunuhnya, lalu dia mendekati berhala dan menghancurkannya, rekan-rekannya menghancurkan tempat penyimpanan barang dan tidak mendapatkan apa di dalamnya. Setelah pulang dari misinya menghancurkan Uzza, Khalid bin Al-Walid diutus Rasulullah SAW pada Sya'ban ke Bani Zatzimah dengan tujuan untuk menyuruh penduduk di sana kepada Islam dan bukan sebagai prajurit perang. Dia pergi ke sana bersama 350 orang dari Muhajirin dan Ansor serta Bani Sulaim. Dia tiba di sana dan menyuruh mereka kepada Islam. Mereka tidak bisa mengucapkan aslamna, kami masuk Islam, dengan baik, sehingga yang mereka ucapkan adalah sabahabna. Sebenarnya yang artinya sebenarnya juga sama. Karena salah satu pengertian ini Khalid menyerang dan menawan mereka. Dia menyerahkan tawanan kepada setiap prajuritnya satu orang. Lalu senang beberapa hari kemudian dia memerintahkan masing-masing prajurit untuk membunuh tawanannya. Namun Ibnu Umar dan beberapa rekannya menolak perintah Khalid ini. Ibnu Umar dan rekan-rekannya ini menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa ini. Beliau mengangkat tangan ke atas sambil berdoa, Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu. Dan apa yang telah dilakukan Khalid, beliau mengucapkan hingga 2 kali. Mungkin sampai sini saja. Jika ada salah kata, mohon minta pintu maafnya sebesar-besarnya karena saya orang fakir, masih kurang ilmu. Ya, mungkin sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.